wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya yang mulia ini. Ya, meskipun waktu subuhnya semakin mundur, tapi alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok suami, ayah, ya, seorang suami, seorang ayah dan juga pemimpin. Pagi ini kita lanjutkan mempelajari sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari aspek pengaturan harta keluarga. Kita akan belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatur harta keluarga serta mengarahkan para sahabatnya pada pengelolaan keuangan dan harta keluarga yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita tentang pentingnya penghasilan dan belanja terbaik. Terkait dengan penghasilan, Nabi meluruskan persepsi masyarakat tentang aktivitas produktif, kerja, usaha dalam bentuk apapun. Ya, sering saya sampaikan kalau orang Indonesia menyebut aktivitas kerja yang berorientasi dunia, mencari harta, mencari laba dengan istilah kerja. Kalau yang berorientasi akhirat atau sosial biasanya menggunakan kata amal. Menggunakan kata amal. Tapi dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua menggunakan kata amal. Meskipun mencari harta juga menggunakan kata amal. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada kata yang berbunyi kerja, karena itu bahasa Indonesia. Nah, ini mengajarkan pada kita bahwa apapun yang kita lakukan termasuk aktivitas produktif, kita upayakan untuk menjadi ahsanu amala, menjadi amal terbaik, menjadi al-amalus soleh, menjadi amal yang soleh. Kemudian berorientasi tak hanya dunia meskipun yang kita kejar harta. Karena itu ketika Rasulullah memerintahkan untuk berpenghasilan dan belanja yang baik, maka di situ ada beberapa isyarat yang penting kemudian kita hadirkan dalam aktivitas profesional kita. Yang pertama, bahwa bekerja itu bagian dari taqarrub kepada Allah. Bapak-bapak yang bekerja, nah, dewasa ini banyak juga ibu-ibu yang bekerja, ya, pagi sampai sore mencari harta, tidak sekedar dunia, tetapi upaya mendekatkan diri kepada Allah, beribadah melalui kerja, beribadah di sawah, beribadah di pasar, beribadah di ruang-ruang profesional, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau aktivitas produktif seperti itu berpotensi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dalam prakteknya, tata cara, adab dan etikanya tidak akan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kalau datang ke masjid ini untuk ibadah juga terlihat tenang, terlihat khusyuk, terlihat anteng. Terlihat anteng. Saking antengnya ya. Nah, tapi nanti kalau dalam ruang kerja begitu, jangan saking antengnya. Kemudian untuk meraih pahala, kemudian harta yang kita cari sebagai media
bahagia dan kita gunakan sebagai sarana untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu sebagai media untuk beribadah sekaligus media untuk mencari surga. Bukan untuk ditimbun, bukan untuk didiamkan, bukan untuk menjauhkan pemiliknya dari sang pemberi rizki. Nah, kerja dan belanja untuk keluarga bagian dari ketaatan yang berpahala ini juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kalau ada orang kerja, motifnya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka huwa fi sabilillah. Statusnya itu dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau bekerja dan berusahanya itu motifnya untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya yang sudah sepuh, juga begitu. Huwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja ala nafsihi ya'uffaha fahuwa fi sabilillah. Begitu juga motifnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi juga fi sabilillah. Tetapi wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitani. Kalau kerjanya niatnya untuk pamer, membanggakan harta dan kekayaan, menumpuk-numpuk harta, fahuwa fi sabilis syaitani. Dia di jalan syaitan. Maka motif itu penting. Motif ini yang membangun kesadaran kenapa seseorang bekerja. Kalau di dalam ekonomi Islam, dalam aktivitas produktif itu ada dua hal penting. Ada aspek subjektif dan ada aspek objektif. Yang subjektif ini terkait dengan motivasi seseorang, motif. Nah, motif ini penting. Saking pentingnya kemudian banyak kajian-kajian di kampus itu terkait dengan pengaruh motivasi terhadap kinerja. Nah, pengaruh motivasi terhadap capaian-capaian perusahaan, tetapi orientasinya masih sifatnya duniawi. Kalau hadis ini pengaruh motivasi terhadap terhadap komitmen untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari bukan hanya capaian-capaian kinerja perusahaan, capaian-capaian duniawi, tapi juga capaian-capaian ukhrawi. Jadi bekerja tidak hanya mencari harta, tetapi juga mencari surga, mencari pahala. Selanjutnya, Rasulullah juga mengingatkan pertanggungjawaban harta dan kekayaan. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan itu penting. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan itu penting. Maka kemudian orang-orang yang mendapatkan amanah menjaga dengan baik dalam pengelolaannya. Meskipun kadang kalau di dalam aktivitas duniawi, aktivitas profesional, yang dipentingkan itu bukan pertanggungjawabannya, tapi tentang teknik pertanggungjawabannya. Yang dipentingkan itu teknik laporannya, bukan substansi dari laporannya itu benar apa tidaknya. Pokoknya kalau buat laporan harus seperti ini formatnya. Kalau nggak seperti ini ditolak. Ya. Nah, jadi yang dipentingkan itu pokoknya kalau selama laporannya bagus beres. Jadi aspek-aspek teknikal yang ditekankan, bukan substansialnya. Bahwa laporan itu harus selaras dengan yang dikehendaki oleh Allah, penggunaan-penggunaannya, transaksi-transaksinya, sarana yang digunakan selaras dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya pengelolaan harta itu terikat dengan karakter robbani. Robbani itu ada robbaniyatul masdar,
Rabbaniyatul wasail, Rabbaniyatul ghayah. Sumbernya adalah Allah, instrumen dan sarana juga berasal dari Allah, tujuannya juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukuran salah satu bentuk atau ukuran sesuatu itu dianggap penting atau tidak, dipertanggungjawabkan atau tidak. Posisinya dalam pertanggungjawaban itu bagaimana? Kalau menjadi hal yang primer dalam laporan dan pertanggungjawaban, wah ini sangat penting. Kalau hanya sifatnya suplemen saja tidak terlalu penting. Sementara terkait dengan harta ini, Nabi Muhammad SAW membocorkan soal-soal pertanggungjawaban itu. Dalam hadis Sahih Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu." Nanti saat kita dibangkitkan oleh Allah, kaki belum bergeser, nah ada pertanyaan-pertanyaan pertanggungjawaban. Ada auditnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di antaranya berkaitan dengan umurnya, dengan kehidupannya. Terkait dengan ilmu yang dipelajarinya. Baik ilmu yang dipelajari secara formal maupun ilmu yang dipelajari di masjid-masjid seperti yang saat ini kita lakukan. Wa an ilmihi fima fa'ala. Kemudian tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Karena ini ada pertanggungjawaban, maka pengelolaannya harus baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pembelanjaan harta itu mengajarkan frame pada diri kita, pada kita semua, dan ini juga dalam praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membelanjakannya? Kaedahnya dalam doa beliau berdoa begini. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqri. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqri. Aku memohon kepadamu ya Allah. Memohon apa? Memohon hemat. Saat berkelimpahan maupun saat kekurangan. Saat kekurangan hemat, saat melimpah juga hemat. Ustaz, biasanya hemat itu dikaitkan dengan saat punya duit. Apa mungkin tidak hemat ketika nggak punya duit? Sangat mungkin. Ya, ketika nggak punya duit, nggak hemat, itu mungkin sekali. Biasanya terkait dengan gaya hidupnya. Oke, gaya hidupnya. Apalagi untuk zaman sekarang. Meskipun nggak punya duit, masih bisa belanja. Ya, nggak punya duit tapi bisa belanja. Cara yang ditempuh itu macam-macam. Ada dengan cara berhutang, ada dengan cara mengambil milik orang. Ya, ada dua kemungkinan itu. Ya, ada dengan cara berhutang, apalagi seiring dengan kemajuan teknologi. Semakin mudah untuk mendapatkan uang dengan cara hutang itu. Cukup bermodal KTP, difoto, dikirim, sudah langsung mendapatkan transfer, kan begitu uangnya. Sekarang seperti itu. Oke. Kalau lewat lembaga keuangan yang formal, itu nggak mudah. Prosedurnya cukup panjang, syarat-syaratnya juga banyak. Ya, tetapi kalau pinjol dan lain sebagainya, ya itu cepat sekali. Nah, ini anak-anak kita juga perlu diingatkan, Bapak Ibu. Kenapa kok perlu diingatkan? Karena anak kita ini gurunya banyak. Guru dalam pengelolaan keuangannya itu banyak. Kalau di dalam dunia media sosial, itu anak-anak kita punya perencanaan keuangan yang agak aneh. Agak aneh beda dengan bapak-bapaknya dulu, ibu-ibunya dulu. Kalau bapak ibunya dulu itu nabung, kenapa kok nabung? Untuk masa depan anak-anaknya. Begitu ya.
Nah, tapi kalau anak sekarang tidak, kenapa kok nabung? Agar bisa jalan-jalan, Rasulullah. Agar bisa jalan-jalan, kemudian di-share praktek jalan-jalannya itu untuk menunjukkan dia ini orang sukses dalam tanda kutip. Ya, maka kemudian mereka pun juga gemar menabung. Karena konsep mereka itu adalah untuk bisa jalan-jalan harus punya tabungan sekian, baru kemudian bisa jalan-jalan. Jadi motivasinya untuk jalan-jalan. Ya. Wa as'alukal qasda fil ghina. Aku mohon kepadamu hemat, kata Nabi. Saat berkelimpahan maupun saat kekurangan. Kalau yang kekurangan, kalau tidak memiliki hemat dan juga dipengaruhi oleh gaya hidup mewah, dan lebih bermasalah kalau masuk pada gaya hidup yang disebut oleh Al-Quran dengan istilah at-taraf. Ada at-taraf, ada al-mutrafun. At-taraf itu perbuatannya, al-mutrafun itu orang-orangnya, yaitu orang-orang yang bergaya hidup mewah hingga melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Numpuk-numpuk harta, nabung, lupa kalau ada zakat yang wajib dibayarkan. Ya, numpuk-numpuk harta, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini frame hemat. Hemat itu tak menunjukkan miskin, bukan berarti orang hemat itu miskin. Tetapi dia bisa mengelola hartanya dengan baik sebab ada arahan-arahannya. Kalau Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau menggunakan pedoman surat Al-Furqan kalau tidak salah ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nafaqati, kata beliau, nafkahku pada keluargaku adalah hasanatun baina sayyi'ataini. Kebaikan di antara dua keburukan. Keburukan yang pertama, alladzina idza anfaqu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini keburukan satu. Walam yakturu, dan tidak pelit, keburukan yang kedua. Wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan di antara keduanya. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita ketika mendapatkan nikmat apa yang perlu kita lakukan, yang harus kita lakukan. Yang pertama ada yang disebut dengan syukur nikmat, ada yang disebut dengan zikrun nikmah, mengingat nikmat. Walkuru nikmatallahi alaikum, kalau bahasa Al-Qur'annya begitu. Ingatlah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Walkuru nikmatallahi alaikum. Mengingat nikmat yang terbagus itu adalah mengembalikan yang kita miliki merupakan karunia Allah. Bahasanya Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, bukan prestasi diri. Kemudian ada al-intifa'u bin nikmah, memanfaatkan nikmat. Ada istithmarun nikmah, menginvestasikan nikmat. Dan ada hifdun nikmah. Sebetulnya semua yang 1, 2, 3, 4 bagian dari menjaga nikmat. Untuk menjaga nikmat itu dengan cara mensyukurinya, mengingatnya, memanfaatkannya, serta menginvestasikannya. Karena nikmat itu kalau tidak digunakan sebagaimana fungsinya, justru rusak dan tak terjaga. Panjenengan punya mobil, tidak digunakan, ditaruh di garasi. Kenapa Pak mobilnya kok di dalam garasi terus? Biar awet. Kira-kira betul awet apa tidak? Malah rusak karena tidak digunakan. Oke. Kemudian juga punya rumah tak ditempati, tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Awet napa rusak Bapak Ibu? Rusak. Oke, rusak. Nikmat-nikmat yang lain juga demikian. Bila tak digunakan sebagaimana fungsinya, maka nikmat tak terjaga. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya terkait dengan pengelolaan nikmat itu Rasulullah pernah berpesan.
Kalimatnya iyyaka wal halub. Hadis iyyaka wal halub, jangan kamu sembelih kambing yang masih produktif susunya. Meskipun boleh, tetapi saran Nabi ini ada ceritanya. Ceritanya agak panjang. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah keluar di malam hari. Bahasa hadisnya itu suatu saat Nabi keluar rumah. Tapi ada penjelasan syarahnya yang menyebutkan di malam hari ketika tak ada orang yang keluar. Beliau kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah bertanya, kenapa kalian kok keluar pada waktu seperti ini? Duanya menjawab, al-ju'u ya Rasulullah. Kami lapar, maka kami keluar. Jadi cari makan. Kalau panjenengan bagaimana Nabi? Sama, saya juga. Akhirnya Rasulullah mengajak dua orang ini, sahabatnya ini, menuju rumah Abu Haytham Taihan al-Ansari. Abu Haytham Taihan al-Ansari. Abu Haytham ini orang kaya. Sesampainya Nabi di rumahnya, Nabi mengucapkan salam, ternyata Abu Haytham tak ada. Yang ada istrinya. Nabi bertanya, aina sahibuka, mana temanmu, mana suamimu? Dijawab, yasta'dzibu lanal ma. Suamiku sedang mencari air atau menyiapkan air. Gak lama kemudian Abu Haytham datang, melihat tiga orang mulia ini hadir di situ. Beliau melayaninya, menghormatinya. Diambilkan kurma, diambilkan air, kemudian dinikmati bersama. Selanjutnya Abu Haytham mohon izin pada Nabi dan ditanya, mau kemana? Saya mau nyembelih kambing. Wah, ketika ada tamu langsung disembelihkan kambing. Nah, ketika mau nyembelih kambing, Nabi mengingatkan, iya kawal halub. Iya kawal halub. Wa fi riwayatin la tadhbahanna dzata darrin. Jangan kamu sembelih kambing yang masih produktif susunya. Nanti akan menghasilkan terus. Ya. Nah, akhirnya dipilihlah kambing seperti saran Nabi tadi itu, disembelih dan dimakan bersama. Setelah selesai makan, Nabi mengatakan begini, latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh nanti kalian akan ditanya tentang nikmat yang saat ini kita rasakan. Jadi langsung mengingatkan begitu, Pak. Kaitannya dengan tadi pertanggungjawaban. Latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu Nabi bertanya, Abu Haytham, kamu punya pembantu apa tidak? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, nanti kalau saya mendapatkan kiriman budak, kamu datang. Nanti kamu saya kasih. Nah, suatu saat ada informasi Nabi mendapatkan kiriman budak. Abu Haytham datang menagih janji Nabi itu. Nah, kemudian Nabi bilang, ini ada dua, kamu pilih salah satunya. Abu Haytham minta, ya Rasulullah, tolong pilihkan untukku. Ya tolong pilihkan untukku. Ketika diminta memilihkan, Nabi bilang begini, al-mustasyaru mu'tamanun. Orang itu kalau dimintai pertolongan, dimintai pendapat, harus amanah. Al-mustasyaru mu'tamanun. Nah, ini kalau bahasa sekarang, staf ahli, penasehat, dan sebagainya itu al-mustasyaru mu'tamanun. Amanah. Coba kamu pilih yang ini. Kamu pilih ini. Kenapa kamu pilih yang ini, kata Nabi? Li'annahu ra'aituhu yusalli. Karena aku lihat orang ini sholat. Aku lihat orang ini sholat, maka tepat untuk kamu jadikan sebagai pembantumu. Dan ini juga penting hadirin terkait dengan masalah penjagaan harta. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah itu ketika menyebutkan hierarki kepemimpinan, menyebutkan al-imamu ra'in, imam itu pemimpin. Langsung lompat ke kepemimpinan keluarga. Ar-rajulu ra'in, suami pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, istri pemimpin di rumah suaminya. Kemudian wal khadimu, pembantu juga begitu. Ra'in fi mali sayyidihi, dalam penjagaan harta keluarga. Nah, Nabi mengingatkan, kamu pekerjakan yang ini, ra'aituhu yusolli, karena aku lihat dia sholat.
Apa kaitannya dengan penjagaan keluarga? Ada kaidah penting Bapak Ibu. Kaidah pentingnya itu begini. Man dhayya as-salata fahuwa lima siwaha adhiya'u liya'an. Siapa yang mengabaikan sholat, maka terhadap yang lain lebih mengabaikan. Ya, jadi potensi mengabaikan yang lain itu lebih besar. Kalau terhadap hak Allah saja tidak mau menunaikan, khawatirnya terhadap hak majikannya tidak bisa menunaikan dengan baik. Man dhayya as-salata fahuwa lima siwaha asyaddu dhiya'an. Ya. Nah, ini latar belakang hadis ini. Iya kawal halub, dan juga kaitannya dengan penjagaan harta. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad diriwayatkan ayah Habash bin Al-Hars bercerita, kana rajulun minna tuntiju farsuhu fayanharuhu wa yaqul ana a'ishu hatta arkabu hadza. Ada orang punya onta. Kemudian ontanya ini sebenarnya masih produktif, tapi kemudian disembelih dan dia mengatakan, akankah aku hidup hingga aku dapat menungganginya? Maksudnya, ya dia tidak membiarkan ontanya ini terus berkembang biak. Kenapa? Loh, apakah nanti saya masih bisa memanfaatkan? Ini kan nggak penting, ya sudah disembelih. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat yang isinya aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Hendaklah kalian memperbaiki apa yang Allah berikan pada kalian, karena dalam masalah kematian masih ada kelapangan. Fa inna fil amri tanaffusan. Kalau masalah kematian pasti akan terjadi. Cuma kemudian jangan sampai karena nanti toh aku juga mati. Udahlah ini semua dihabiskan saja. Bukan seperti itu. Tetap perlu ada harta yang dijaga, tetap dijaga produktivitasnya untuk masa depan keluarganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan tentang alokasi belanja. Nah, alokasi belanja ini diceritakan yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang kedua juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama menjelaskan tentang beberapa jenis alokasi dalam kisah seorang petani yang sangat berkah pertaniannya. Ketika ditanya apa rahasianya, orang ini punya kebiasaan. Kebiasaannya tiap kali panen, dari hasil panen itu ada alokasi untuk keluarga. Kalau dalam bahasa hadisnya itu thulutsahu, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk donasi atau sedekah, dan sepertiga untuk investasi, dikembalikan ke sawah. Sepertiga aku gunakan untuk mengelola lagi. Sepertiga untuk mengelola lagi. Nah, ini diantara alokasi yang tepat terkait dengan pengelolaan harta yang dimiliki. Ada orang mendapatkan harta apa? Disimpan saja. Disimpan saja. Tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan. Dan ada orang kepuasannya itu diperoleh dengan banyaknya harta yang disimpan, bukan yang digunakan. Lebih puas dengan apa yang disimpan daripada yang disedekahkan. Padahal status orang itu tidak ditentukan oleh berapa yang dimiliki, tapi berapa yang diberikan. Berapa yang dimiliki bukan menjadi ukuran, tapi berapa yang digunakan untuk kepentingan tadi keluarganya hingga disebut fisabilillah, dan juga digunakan untuk sosial. Karena memang ada fungsi sosial di dalam harta dan kekayaan. Sehingga perlu ada alokasi donasi. Alokasi untuk sedekah yang wajib dan yang sunnah. Nah, ini kemudian menunjang keberkahan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan tabungan, meskipun tidak selalu, karena ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan bila Nabi menabung, riwayat yang kedua Nabi tak pernah menabung. Ya, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Rasulullah pernah menyimpan makanan yang cukup untuk keluarganya selama 1 tahun. Ini riwayat yang pertama. Nah, kalau riwayat yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru syai'an li ghadin. Nabi tak pernah menyimpan makanan untuk esok harinya. Nah, kalau di dalam metode memahami hadis itu, bila saat dilihat ada hadis yang secara tekstual terkesan kontradiktif, bagaimana penyelesaiannya? Di antaranya ada metode at-taufiq. At-taufiq itu metode mencari titik temu. Apa titik temu antara riwayat yang kontradiksi itu? Terkesan adanya ta'arud bainal adillah. Ada perbedaan hadis yang satu dengan hadis yang kedua. Caranya dengan mencari titik temunya. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah mengutip Ibnu Daqiq Al-Aid, mencari titik temunya. Titik temunya dalam hadis menyimpan dan tidak menyimpan ini adalah bahwa Nabi kalau menyimpan bukan untuk kepentingan pribadinya. Tapi bila belum menyimpan untuk yang lain, meskipun beliau juga berkongsi merasakan manfaatnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila panjenengan menabung, nah, begitu juga motifnya apa? Untuk orang lain, untuk anak dan keturunan. Meskipun ada penelitian-penelitian empiris itu yang menyebutkan orang menabung itu tidak selamanya untuk kepentingan anaknya. Ya, terutama masyarakat barat ya. Orang-orang barat itu ketika menabung untuk apa? Untuk asuransi dirinya, untuk kepentingan pribadinya di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena mereka tidak yakin hidupnya nanti akan ditopang oleh anak-anaknya. Oke, nggak yakin seperti itu. Sehingga kemudian mereka menabung atau kemudian ikut asuransi. Ya, dan memang budayanya seperti itu. Saya pernah bertanya dengan seorang anak dari Belanda. Dia sudah agak mahasiswa. Saya tanya, kalau orang tuamu sakit bagaimana? Kamu di Indonesia. Sementara orang tuamu kan kamu anak tunggal, ada di sana. Kalau orang tuamu sakit bagaimana? Jawabannya, loh kan bapak ibu saya punya asuransi. Ya, punya asuransi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sehingga di sana orang nabung itu bukan untuk kepentingan masa depan anaknya. Apalagi kalau peradabannya tak punya konsep waris. Ya, nggak punya konsep waris. Untuk apa saya bekerja? Akhirnya kemudian ada orang punya harta melimpah, diwariskan untuk siapa? Untuk orang lain. Malah yang diwariskan untuk anjingnya. Ya, diwariskan untuk hewan piaraannya. Kalau di dalam Islam, alhamdulillah ada syariat waris. Syariat waris itu paling tidak mendorong orang untuk produktif. Tidak khawatir hartanya keluar dari jalur keturunannya. Coba kalau misalnya dibuat aturan, siapapun yang punya uang kalau meninggal langsung masuk kas masjid atau kas negara misalnya. Kira-kira orang semangat kerja apa tidak Bapak Ibu? Lapo ngoyo-ngoyo golek duit. Ya. Karena nanti tidak bisa diwariskan kepada anak dan keturunannya. Jadi menabung untuk kepentingan keluarga. Ya, nanti karena ada waris. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengatur harta keluarga juga mengarahkan kepada membangun hubungan keluarga yang baik dan harmonis. Agar keluarga itu memiliki modal sosial yang sangat kuat. Ada trust, ada kepercayaan, ada ta'awun, ada tolong-menolong, ada takaful, saling nanggung, ada tadhamun, solidaritas, dan sebagainya dalam lingkup kecil keluarga. Maka Nabi memotivasi dengan hadisnya, tahadu tahabu. Saling memberilah agar terbangun kasih sayang. Jadi penting Bapak Ibu kepada anak-anaknya itu sudah mewanti-wanti berpesan, bagian dari pendidikan mereka. Kalian harus saling memberi, karena kalian ini tidak tahu ke masa depannya bagaimana. Meskipun lahir dari satu rahim, tapi yang namanya nasib kan tidak tahu.
Boleh jadi ada yang mapan dan boleh jadi ada yang tidak. Nah, ketika ada perbedaan seperti itu, apa makosidnya? Apa tujuan Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu? Agar kemudian saling membantu satu sama lainnya. Allah mengujinya, perbedaan itu sebagai ujian. Yang cukup diuji dengan saudaranya yang tidak cukup. Yang tidak cukup juga diuji oleh saudaranya yang cukup tadi itu. Yeah. Nah, sehingga kemudian praktek di masyarakat itu ketika misalnya orang tuanya sudah wafat, saat pembagian waris, ada orang-orang tertentu yang mengatakan, sudah saya nggak butuh, mana bagianku, bagianku nanti untuk saudaraku. Ya, pernah juga ya Zoom dengan keluarga besar itu, dengan ada orang uh, bertanya tentang pembagian warisnya, warisan orang tuanya, pakai Zoom waktu itu masih COVID. Kemudian dia mengatakan, ya sudah nanti lahan milik bapak ibu yang sana biar kami kasihkan kepada bude saya yang selama ini mengelolanya. Ada yang pola-pola seperti itu. Tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang kemudian ini harta keluarga, harta warisan kalau bisa dikuasai sendiri. Ya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, ataupun saudaranya nggak diperhatikan. Pokoknya dikuasai dewi. Nah, seperti ini bahaya. Karena hadis Nabi menyebutkan man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Kalau mengambil harta orang lain, harta saudaranya, kemudian tak berniat untuk mengembalikan dan memberikannya, maka akan dimusnahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadu tahabu. Nah, hadis yang menyebutkan tahadu tahabu ini dipraktekkan oleh Anas. Anas mengatakan pada anaknya, "Ya bunayya tabadzalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum." Tabadzalu. Tabadzalu itu artinya saling memberi. Badlun pakai zal, bukan pakai dal. Tabadzalu, saling memberilah kalian. Karena saling memberi itu akan menguatkan kasih sayang di antaramu. Berikutnya, Rasulullah mengajarkan untuk menjaga nikmat. Kalau ada makanan terbuang, diambil. Jangan menyia-nyiakan makanan. Oke. Kalau kita menghadiri resepsi itu kadang ada orang ngambil banyak, tapi kemudian dimakan sedikit. Seolah-olah kalau menyisakan makanan itu prestis. Ya, kalau menghabiskan makanan itu apa Pak? Gerangsang. Padahal Rasul itu mengingatkan, nikmat itu kalau sudah terbuang, nggak balik mana. Ya, makanan yang sudah dibuang itu tidak kembali lagi. Nah, ini menjaga nikmat. Nah, yang disebutkan oleh Rasul itu diantaranya tidak membuang makanan. Kemudian juga kalau ada makanan di tempat itu ditutupi. Ya, orang mukmin itu hemat di dalam makannya, hemat dalam konsumsinya. Sementara orang kafir itu sebetulnya tidak hemat dalam konsumsinya. Kemudian juga tutup, kalau ada tempat ditutup. Kalau kemudian malam hari lampu dimatikan. Nah ini kan nggak usah kampanye hemat energi. Karena orang muslim itu sudah hemat. Oke? Hemat energi. Kalau bahasa hadisnya, lampu matikan. Ya, wa atfi'u as-siraja wa agliku al-baba, tutup pintu, wa auku as-siqa'a. Nah, kalau ada gelas-gelas, kamu tutupi. Kalau ada panci-panci yang ada makanan, ditutupi. Karena malam hari kita tidak tahu ada apa masuk ke dalam makanan tersebut. Rasulullah juga menyarankan untuk memanfaatkan harta bagi masa depan keluarga. Ya. Saat bin Abi Waqqas ketika sakit dijenguk oleh Nabi dan mengatakan, hartaku banyak ya Rasul, anakku cuma satu. Bolehkah 2/3 hartaku aku sedekahkan? Nabi bilang jangan, kebanyakan. Separuh, kebanyakan. Sepertiga, oke, sepertiga. Ats-tsulus kafir, sepertiga itu sudah banyak. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama berpendapat kalau wasiat untuk orang lain, sedekah untuk orang lain, itu maksimal sepertiga agar ada yang disiapkan untuk masa depan anak-anaknya. Sebab bila kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan bercukupan,
itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan bergantung kepada orang lain. Begitu juga Nabi mengatur, kalau ngasih anak juga harus adil. Nggak boleh pilih kasih. Nah, berdasarkan riwayat Al-Bukhari tentang Nu'man bin Bashir yang diberi ayahnya. Tapi ibunya menolak, ibunya protes. Saya mau setuju pemberian itu kalau kamu menjadikan Rasulullah sebagai saksi. Beliau bilang kepada suaminya. Akhirnya suaminya mendatangi Nabi, menceritakan kasusnya, dan kemudian Nabi bertanya, anakmu yang lain kamu kasih apa tidak? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, saya nggak mau saksi atas praktek yang tidak adil. Akhirnya pemberiannya tadi diambil lagi. Nah ini penting karena Rasulullah mengingatkan bahaya ini. Kalau satu anak dikasih yang lain tidak, bisa konflik ini. Keluarga nggak rukun. Ya, dan itu terjadi Bapak Ibu di tengah masyarakat kita ketika satu anak diberi yang lain tidak. Apa kemudian komentarnya? Yang ngono iku bapak ibuku itu. Ya, Mbak Kutok yang dikasih. Coba lihat itu, putune anak Mbak Yu Kutok yang dikasih, anakku nggak pernah dikasih. Nah, muncul begitu, Pak. Makanya kemudian hibah pada anak ketika orang tua masih hidup itu disyaratkan untuk adil. Nah, untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadirin yang dirahmati Allah SWT, agar kita bisa mempraktekkannya, diantaranya perlu menjaga pertemanan. Karena teman itu turut mempengaruhi, Pak. Coba banyak istilahnya itu sosialita. Kalau sosialitanya sosialita solihah yang hadir majelis taklim, wah itu bagus. Sosialita tapi kegiatannya apa? Pengajian sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau kegiatannya belanja, karena hadir pertemuan itu mendorong untuk penampilan, ya. Mendorong untuk penampilan. Antara bapak-bapak dan ibu-ibu lebih banyak bajunya yang siapa bapak? Lebih banyak ibu atau bapak-bapak? Ya, karena mendorong penampilan, harus penampilan seperti ini. Kadang ibu-ibu punya komunitas yang punya tas-tas tertentu. Nah, pertemanan itu turut mempengaruhi dalam pengelolaan harta keluarga dan rumah tangga. Kemudian mengendalikan belanja, ada skala prioritas yang primer dan sebagainya. Memperbanyak sumber penghasilan. Nah, ini penting juga, Pak. Memperbanyak sumber penghasilan, menjaga yang halal, hindari yang haram. Karena orang itu kalau dia terjebak pada yang haram, biasanya belanjanya lebih besar. Orang yang terjebak pada praktek yang haram, kosnya lebih tinggi, Pak, dibanding dengan yang halal saja. Sebab dia harus memenuhi yang halal, di samping harus belanja yang haram. Apalagi ada kecenderungan, yang haram itu mahal-mahal. Yang haram itu kadang mahal. Melibatkan keluarga dalam mengelola harta rumah tangga. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah mengajarkan kepada kita pengelolaan harta keluarga. Semoga kita bisa mendalami syakhsiyah ar-Rasul melalui kajian-kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo bila ada hal-hal yang didiskusikan, saya persilahkan.